Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini tanggal 14 Juni 2021 akhirnya diumumkan secara resmi bahwa Anji, musisi, produser musik, YouTuber, dan konten kreator ini akhirnya diduga menyalahgunakan pemakaian narkotika dan obat berbahaya. Dan ini disampaikan dalam sebuah konferensi pers. Dan setelah hari Minggu kemarin itu masih simpang siur, akhirnya dengan sangat prihatin ini ternyata terjadi. Dan kita semua ikut prihatin, ini terjadi lagi. Anji terjerat kasus narkoba. Dan kita pengen tahu sebenarnya ini seperti apa sih, kok bisa kejadian terus-menerus seperti ini. Kalau memang iya, kenapa nggak dilegalkan aja? Apa sih yang salah dengan ganja? Ada beberapa teman saya mengatakan bahwa itu sebenarnya nggak bahaya. Ada yang mengatakan bahwa itu bahaya dan sebagainya. Nah, kita akan lihat, tapi sebelum saya membuka kartunya, saya mau paparkan sedikit fakta tentang ganja ini sendiri. Ganja ini adalah, ya kalau gini nih, ada satu tanaman yang bernama Cannabis sativa. Dan daunnya ini tadi bisa dipergunakan karena dia ini bisa menimbulkan sebuah zat kimia yang akan merangsang otak kita. Jadi zat kimia atau senyawa kimiawi yang diberikan oleh ganja yang dibakar terus kemudian dihirup ini tadi, ini mengaktifkan bagian otak dengan reseptor yang tertinggi. Jadi kalau otak banyak ini ada reseptor yang paling tinggi ini akan jadi lebih aktif dan peka daripada sebelumnya. Sehingga sesuai dengan konvensi narkotika tahun 1961, Cannabis sativa ini digolongkan kepada narkoba, jadi masuk ke dalam narkotika dan obat-obat yang berbahaya. Nah, ini ternyata ada satu peraturan yang baru. Di sini mengatakan bahwa Komisi Obat dan Narkotika atau CND, ini PBB ya, itu salah satu badan di PBB, ini memindahkan ganja dari golongan 4. Golongan 4 ini adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya menuju ke golongan 1 yang sebenarnya kalau bisa dipergunakan ini memberikan manfaat medis. Tapi syaratnya silahkan diatur di setiap negara. Oke, kuncinya di situ. Diatur di setiap negara. Dan kalau boleh kita bilang dari karakter ganjanya, ganja Indonesia ini berbeda dengan ganja yang di luar. Ganja ini terdiri dari yang paling penting adalah CBD atau cannabidiol yang lebih rendah dibandingkan THC atau tetrahydrocannabinol. Nah, jadi kandungan CBD-nya ini lebih rendah dibandingkan THC-nya. Sedangkan CBD ini gunanya untuk, yaitu dari pengobatan orang epilepsi. Sedangkan THC ini bertugas untuk memberikan senyawa psikoaktif. Nah, apa itu psikoaktif? Psikoaktif adalah zat kimia yang memberikan efek spesifik yang merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan kecanduan atau adiksi, euforia atau perasaan senang, meningkatkan kepekaan panca indera, dan kalau tidak digunakan dengan benar, dia akan menjadi gelisah. Gak usah terlalu lama, kita akan lihat fakta-faktanya di sini. Dan dengan ditangkapnya Anji ini tadi, apa sih yang bisa kita ambil? Kedepannya apa yang bisa kita ramalkan? Kalau Anji seperti apa, nanti juga akan kita lihat. Tapi kita akan lihat dulu menggunakan kartu yang ada di sini. Jadi seperti dikatakan oleh Presiden kita Pak Jokowi pada tahun 2015 ini, beliau menyampaikan bahwa Indonesia ini memiliki anugerah demografis yang diberikan oleh Tuhan. Tapi seketika anugerah itu akan menjadi musibah jika kita tidak bisa memanfaatkannya. Dari 297 juta penduduk Indonesia, di mana 70%-nya ini usia aktif dan produktif, maka sekitar 200 juta orang ini adalah aset dari bangsa kita. Dan jika aset dari bangsa kita ini terpapar hal seperti ini, akan banyak hal negatif yang akan muncul dibandingkan hal positif yang mungkin akan terjadi. Dan kita akan lihat bahwa tetap di sini orang itu dengan kepintaran otaknya itu akan bisa melegalkan apapun, dan ini akan jadi tetap pro kontra. Teman-teman saya di Instagram, di Facebook, ada yang mendukung pelegalan ganja, ada juga yang menolak. Tetapi apapun itu, kembali lagi di sini, Indonesia telah memasukkan ganja menjadi sebuah substansi yang termasuk dalam narkoba. Sehingga apapun itu, silahkan berdebat, tetapi mengkonsumsinya di tanah Indonesia itu adalah sebuah tindakan melawan hukum. Dan jika kita melawan hukum, tentu saja akan diproses secara hukum, dan kita harus mentaati hukum yang berlaku di tempat ini. Sehingga kalau kita bilang lagi, kesalahannya sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang
manusiawi banget. Saat kita mengkonsumsi ganja, apapun yang akan ditimbulkan itu akan selesai saat efeknya selesai. Dan saat efeknya selesai, kita akan menagih efek yang sama dengan mengkonsumsi lagi. Dan ini akan menimbulkan kecanduan. Kenapa kecanduan menjadi penting? Kalau ternyata duitnya habis. Kalau ternyata kita diminta untuk memberikan decision making terhadap satu hal, dan kita karena kecanduan kita harus menentukan secara tidak adil, ini adalah sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang-orang yang menggunakan ini tadi. Mereka selalu berpikir bahwa ini adalah sebuah hal yang rekreasional. Kalau gue nggak ganggu lu, ngapain lu masalah dengan ini? Dan hal-hal yang lainnya yang kalau ternyata anaknya juga mengkonsumsi ini, belum tentu kalian sebagai bapak ibunya juga akan mau. Nah, jadi kalau kita katakan lagi, nggak usah berdebat. Kalau di Indonesia dilarang, jangan digunakan. End of discussion. Dan kalau kita balik lagi di sini, ini semua itu terjadi karena kemampuan kita ini yang nggak bisa menjaga diri kita dari lingkungan kita. Terkadang karena teman-teman yang sudah bareng dari kita sejak SD, SMP, atau memiliki sebuah ketertarikan yang sama, atau memiliki sebuah ikatan emosional, meminta kita untuk, ayo dong, udahlah, yuk, masa gue sehisap aja lah, dan sebagainya. Ini menimbulkan sebuah kecanduan yang baru. Dan lingkungan adalah faktor yang paling kuat, dan harapannya juga hati-hati terhadap lingkungan. Jangan sampai kita tertarik melakukan sesuatu yang akhirnya akan kita sesali. Dan kita akan lihat lagi bahwa ini semua adalah sebuah siklus ekonomi. Ini adalah sesuatu yang timbul dari dulu dan gak akan mungkin bisa hilang. Siklus ekonomi di mana pemasok atau produsen, pengedar dan pemakai ini saling bersinergi dalam sebuah mata rantai, dan akan sulit diputus selama salah satu di antara mereka bertiga ini ada. Ini akan terus membuat sebuah siklus baru dan tidak akan pernah punah hingga kapanpun. Maka dari kita mau apa? Ya harus lebih hati-hati. Jika kita tidak mau terpapar dengan hal ini, kembali lagi kita harus memiliki satu kekuatan mental dan keteguhan tekad. Dilansir dari Detik News, banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengalami the tower situation. Bahkan ini semua walaupun akhirnya mereka berhasil untuk kembali lagi dengan kondisi mereka, dengan sesuatu yang akhirnya mereka ditangkap, mereka rehabilitasi terus balik lagi ke dunia nyata. Ini banyak banget artis yang terindikasi itu. Bahkan yang paling beken, YouTuber pun ini juga akhirnya dia dipenjara karena kasus kepemilikan obat-obatan berbahaya. Dilansir dari Detik News, nama-nama seperti Naufal Samudra, Jeffrey Nicole, Roger Danuarta, Amar Zoni, dan Jeff Smith. Ini kalau kita nggak ngomong yang paling beken dan yang terbaru, ini adalah artis-artis yang terpapar dan akhirnya mereka ini harus direhabilitasi karena penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya ini tadi. Maka dari itu harus benar-benar hati-hati penggunaannya, karena ini akan menyerang pertama kali itu ke anak-anak muda. Kalau orang tua nggak akan diserang karena nggak punya duit untuk beli. Jadi hati-hati sekali, terutama jika kalian masih muda, kalian adalah pasar terempuk para bandar narkoba ini. Kenapa bisa begitu? Karena kalau yang saya lihat dari kartu, mereka ini memiliki daya beli yang besar dan juga memiliki resistensi yang kurang. Jadi mereka ini permisif sekali, kalau teman pakai mereka bisa ikut pakai, kalau mereka ini dipengaruhinya dalam kelompok. Dan kalau dilihat di sini, ini adalah satu hal yang harus hati-hati. Apalagi di era seperti sekarang, di mana orang-orang ini banyak di rumah, mereka bengong, uangnya ada, nggak dipakai untuk bepergian atau kemana-mana. Nah, hati-hati. Mereka ini menawarkan dengan cara yang cerdas dan mungkin saja kalian akan membeli barang itu tanpa kalian sadari. Hati-hati jika ternyata di sekitar kalian sudah menggunakan, tinggal tunggu waktu kalau kalian akan dibujuk dan dipaksa untuk menggunakan juga. Dan apa yang akan terjadi terhadap Anji? Sebenarnya nggak usah diramal, karena ini sesuatu yang jelas akan terjadi. Dan kalau saya bilang nggak usah diramal, dia akan direhabilitasi dan juga akan bebas. Dan akan seperti artis-artis yang lain yang terkena akan direhabilitasi dan bebas. Karena apa? Ya karena mereka ini adalah korban. Tapi ini semua tidak akan selesai sampai di situ. Ini perlu penanggulangan yang benar-benar kuat di sini dan benar-benar bisa dilakukan oleh banyak orang di sekitar kita. Mereka yang akhirnya menjadi pemakai ini tidak bermaksud untuk itu, tetapi mereka akhirnya terjerat di situ karena sesuatu yang mereka mulai terlebih dahulu. Maka daripada itu hati-hatilah dan waspadailah, terutama jika ada orang-orang di sekitar kalian. Kalau bisa mulai menjauhlah dari mereka, karena hati-hati kalau ternyata tidak bisa dilaporkan agar kalian bisa selamat jauhi orang-orang ini tadi. Karena dari mereka kalian akan berpotensi untuk ditularkan dan akan ends up menggunakan satu substansial yang sama. Dan
kalian nanti nggak sadar tiba-tiba sudah ditangkap dan harus rehabilitasi, atau malah lebih parah jika kalian ternyata terbukti mengedarkan, maka kalian akan dihukum dan hukumannya bisa saja hukuman mati. Ini yang bisa saya bacakan. Kita ikut prihatin. Semoga ini adalah satu kasus yang terakhir dan kita semua nggak nyangka ternyata orang-orang yang kreatif, yang luar biasa, yang dengan potensi yang luar biasa ini ternyata masih bisa terpapar hal seperti ini. All the best untuk Anji, semoga keluarganya juga diberikan ketabahan dan kekuatan, dan semoga nanti proses rehabilitasinya berjalan dengan baik. Semoga semuanya ini tadi menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian semua. Hati-hati, narkotika dan obat berbahaya ada dan dekat sekali dengan kita. Jangan sampai kita akan terbujuk, kita akan memakai, dan kita akan menjadi budak, dan kita selama-lamanya akan kehilangan masa depan karena sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi pada kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.